Selamat siang Sir Yudit, perkenalkan saya Hansa Nanota Fernandes dengan NIM 19/2085. Kali ini akan mempresentasikan tentang kue bikang. Dan di sini kita akan bicarakan tentang kue bikang terlebih dahulu. Kue bikang merupakan hidangan tradisional khas dari suku Mandar dari Sulawesi Barat. Dan kue ini biasanya disajikan sebagai dessert ataupun makanan pencuci mulut, karena makanan ini cukup manis. Dan juga kue bikang ini biasanya sering dijumpai pada saat bulan Ramadan atau bulan-bulan puasa. Kue bikang ini merupakan hidangan yang bisa dikatakan lumayan simpel, karena bahan utamanya hanya menggunakan tepung beras dan juga santan. Lanjut, kita akan berbicara tentang bahan-bahannya. Di sini untuk membuat kue bikang, kita akan membutuhkan beberapa bahan-bahan, yaitu 350 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung terigu, 900 ml santan, 125 gram gula pasir, 50 gram santan yang kental, garam secukupnya, dan di sini ada bahan opsional yaitu pewarna makanan. Kita lanjut dengan cara pembuatan. Cara pembuatan kue bikang ini sendiri juga tergolong mudah, di mana cara pertamanya kita akan mengambil 200 ml santan kental, dicampur dengan 2 sendok makan tepung beras, diaduk hingga merata. Lalu kita akan masak di api kecil sambil aduk-aduk hingga mendidih. Lalu setelah mendidih kita bisa angkat. Tahapan kedua, kita akan tuang adonan tadi ke dalam mangkok besar. Kita akan tambahkan gula, garam, terigu, pewarna kue, dan sisa tepung beras yang tadi. Lalu kita aduk hingga rata sambil tuangi sisa santan hingga adonan pun menjadi licin. Step ketiga, kita akan pukul-pukul adonan yang sudah kita buat tadi dengan telapak tangan sekitar 30 menit hingga adonan yang tadi itu sudah mulur ataupun ringan. Step keempat, tuangi sisa santan tadi, aduk hingga rata, lalu kita istirahatkan adonan sekitar kurang lebih 1 jam. Step kelima, panaskan cetakan bikang di atas api sedang. Tuang adonan yang tadi sudah kita istirahatkan ke dalam lubang cetakan hingga hampir penuh. Lalu tetesi sedikit adonan berwarna, lalu kita masak hingga matang. Step keenam, angkat kue dengan mencungkil bagian bawah hingga kue itu merekah. Lalu setelah kue itu merekah, sudah bisa kita angkat. Step ketujuh, yang terakhir, susun di piring yang cantik dan kue bikang pun sudah siap untuk disajikan. Step kelima, sejarah. Kue bikang ini merupakan hidangan berasal dari suku Mandar, Sulawesi Barat, dan bisa saja disebut juga dengan serabi bikang, karena kue bikang ini sangat mirip dengan serabi. Kue bikang ini sebenarnya terdapat berbagai jenis di berbagai daerah, seperti kue bikang yang terdapat di Jawa. Tapi kue bikang yang terdapat di Jawa ini bentuknya berbeda dan rasanya juga berbeda, di mana kue bikang dari Jawa ini memiliki bentuk seperti bunga yang merekah. Dari segi rasa dan segi bentuk pun itu sudah berbeda dengan kue bikang yang berasal dari Mandar. Kita lanjutkan akulturasi. Nah, di sini kue bikang itu bisa dikatakan akulturasi antara Indonesia dengan juga Romawi kuno atau Italia. Karena serabi bikang ini sangat mirip dengan pancake, mulai dari segi tekstur, rasa, terdapat kemiripan yang bisa dikatakan lumayan menonjol dengan pancake. Dimana pada awalnya orang Romawi kuno menyebut pancake ini dengan sebutan alita dolcia, yang berarti makanan manis. Lalu pancake ini pun menyebar ke seluruh penjuru negara dan termasuk Asia. Dari India lalu akhirnya bisa masuk ke Indonesia dan jadilah serabi. Pada awalnya pancake ini toppingnya hanya menggunakan madu ataupun sirup-sirupan buah. Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pancake yang menyebar di berbagai daerah, tentu saja mulai banyak variasi pancake, sehingga pancake ini bisa dikatakan lumayan banyak jenis-jenisnya dan berbeda-beda, dimulai dari cara pembuatannya hingga bahan-bahan dan juga toppingnya.
Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih Sri Yudit. Selamat siang.